Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Ya, inilah omongan bodoh atau dungu dari Rocky Gerung. Mungkin di dalam hal yang lain dia pinter, tetapi kalau bicara tentang masalah ketuhanan ini, ya menurut saya ini kedunguan ya. Nah, saya nggak tahu ini orang ini percaya Tuhan itu ada atau tidak. Mestinya kalau dari omongannya itu ada, karena dia bilang Tuhan tidak tahu apa yang saya pikirkan. Berarti dia percaya ada Tuhan, hanya Tuhannya yang tidak tahu apa yang ada dalam niat hatinya. Nah, kalau dia percaya Tuhan, lalu konsep Tuhannya itu seperti apa? Apakah memang Tuhan itu terbatas? Kalau memang dia punya konsep Tuhan yang terbatas, ya memang Tuhan nggak maha tahu kan? Nah, tapi kalau dia percaya Tuhan maha tahu, maka mestinya adanya doa, adanya permintaan, itu tidak harus berarti bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita atau niat hati kita. Tidak. Alkitab bilang di dalam Matius 6 ayat 8 itu ya, jangan berdoa seperti orang bertele-tele yang merasa bahwa dengan banyaknya kata-kata lalu doa mereka dikabulkan, karena Bapa di sorga itu sudah mengetahui semuanya apa yang kita inginkan, yang mau kita doakan sebelum kita mendoakan. Kalau begitu memang berdoa itu bukan hanya sekedar sebuah informasi kepada Tuhan untuk memberitahu sesuatu yang sebelumnya Tuhan tidak tahu. Kalau doa itu hanya sekedar informasi, maka memang kita nggak perlu berdoa, ya kan? Tapi doa itu diajarkan di dalam agama secara khusus Kristen itu lebih daripada sekedar informasi. Nah, doa itu sebenarnya membangun relasi. Seorang ayah bisa saja dia tahu apa keinginan anaknya, tapi dia senang juga kalau anaknya itu mau meminta kepada dia, karena bukan hanya sekedar memberi informasi tentang apa yang diinginkan oleh anak, tapi membangun relasi dan kebergantungan dari seorang anak kepada bapaknya. Nah, begitu juga doa itu, kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu bukan untuk memberitahu dia apa yang tidak dia ketahui, tetapi menunjukkan kebergantungan kita kepada dia di satu sisi, dan di sisi yang lain itu adalah membangun relasi dan komunikasi. Saya kadang-kadang memakai ilustrasi ini. Ada suami istri ya, katakanlah sudah menikah puluhan tahun, tapi dia katakan, panggil istrinya kasih tahu I love you. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama puluhan tahun ini istrinya tidak tahu bahwa dia mencintainya? I love you, nggak usah omong, sudah tahu. Kan tidak. Mengapa? Karena menyampaikan kepada istri I love you itu bukan informasi, tapi itu relasi. Nah, begitu juga dengan Tuhan itu. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu lebih daripada sekedar informasi, tapi lebih kepada relasi. Nah, karena itulah kita menggantungkan harapan kita, apa yang kita inginkan atau kita butuhkan, kita bawa di dalam doa kepadanya. Nah, ini hal yang sederhana saja, tapi ya pandangan dungu semacam ini mestinya tidak perlu mempengaruhi kita. Tapi ya beberapa orang tetap meminta komentar, ya itulah kira-kira komentar singkat saya. Oke, thank you, God bless you.